Anda kembali bersama kami dalam Market Opening, pemirsa, dan kembali kita lanjutkan ulasan di hari ini bersama dengan Bapak Reza Priyambada, praktisi pasar modal. Tapi sebelumnya, pemirsa, kita lihat terlebih dahulu satu grafis emiten hari ini ada Vale Indonesia, di mana informasi terbaru laba bersih Vale Indonesia atau INCO ini melesat 48.000%. Kemudian kinerja pada Selasa 27 Oktober, INCO melemah 1,94%, ditutup di level 4.050. Sementara kinerja year to date, saham dari INCO masih menguat 11,26% dan PE ratio 26,5 kali dan market caps dari Vale Indonesia sebesar 40,2 triliun rupiah. Dan langsung saja kembali kita bergabung dengan Pak Reza. Pak Reza masih bersama kami? Ya, halo Mas. Ya, Pak Reza, ini ada salah satu emiten yang tadi sudah kami sampaikan, ada Vale Indonesia. Di sana laba bersihnya melesatnya cukup signifikan di kuartal 3 2020. Sebelum kita berbicara tentang indeks harga saham gabungan, komentarnya untuk Vale Indonesia seperti apa, Pak Reza? Iya, baik. Kalau kita lihat dari rilis laporan keuangan Vale, memang peningkatan laba yang cukup signifikan itu karena karena memang adanya peningkatan dari sisi pendapatan ya, terutama penjualan kepada induknya Vale Internasional dan juga Sumitomo itu. Nah, yang kedua adalah kita melihat adanya efisiensi dari beban pokok pendapatan juga beban umum. Nah, itu yang akhirnya bisa memberikan peningkatan laba yang cukup signifikan yang terjadi pada INCO. Oke, tapi dibandingkan peers-nya akhirnya melihat posisi fundamental seperti itu dari Vale Indonesia ini cukup menarik atau tidak untuk diperhatikan? Ya, saya pikir di tengah kondisi seperti saat ini ya, di mana pergerakan dari sejumlah komoditas cenderung mengalami penurunan, terus kemudian kinerja emiten lain itu juga mengalami penurunan, itu juga dengan adanya kinerja INCO yang bisa meningkat signifikan, itu juga memberikan sentimen positif terutama terhadap INCO gitu. Nah, di sisi lain juga sentimen dengan adanya peningkatan terhadap produksi nikel ini kan juga memberikan sentimen positif juga untuk harga sahamnya gitu. Apalagi kalau kita lihat kebutuhan akan bahan baku nikel untuk baterai terutama untuk mobil listrik ini kan juga sering digadang-gadang akan segera mengalami peningkatan sehingga pergerakan dari harga sahamnya itu juga memberikan efek psikologis pada pelaku pasar. Nah, di gadang-gadangnya tadi nikel sebagai bahan baku baterai listrik, kemudian juga pergerakan harga sahamnya sendiri. Adakah kemudian indikasi atau sinyal dari pergerakan saham INCO sendiri, Pak Reza, mungkin juga bisa menjadi saran ini bagi pemirsa, apa yang harus dicermati dari INCO sejauh ini? Iya, tadi juga sudah sebutkan ya, gitu, bahwa pergerakan harga saham INCO terus mengalami kenaikan ya. Kenaikan, oke. Ya, dalam 3-4 bulan terakhir ini ya, gitu. Nah, kalau kita lihat sampai dengan penutupan terakhir ya tanggal 27 itu kan pergerakan dari saham INCO memang sempat mengalami penurunan di 4.050 gitu. Saya pikir ini merupakan koreksi yang cukup sehat setelah INCO mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tanggal 14 Oktober kemarin pada saatnya itu level tertingginya itu di 4.700 ya. Jadi dengan kondisi pergerakan harga saham saat ini terus kemudian ditambah dengan rilis laporan keuangan, mungkin ini akan menjadi sentimen positif buat pergerakan harga sahamnya, tapi biasanya ketika pelaku pasar sudah memperkirakan bahwa laporan keuangan suatu emiten itu sudah sesuai dengan ekspektasinya, biasanya pergerakan harga saham emiten itu akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu gitu, karena apa yang sudah diekspektasikan itu kan sudah di price in ya? Sudah di price in lah ibaratnya gitu. Nah, ini kemungkinan harga INCO kalau menurut perkiraan saya mungkin bisa saja mengalami penurunan tapi tidak terlalu signifikan ya. Kita mungkin antara level supportnya itu di kisaran antara 3980 sampai dengan 4020 ya. Terus kemudian tapi bisa juga kemungkinan kedua atau skenario kedua adalah dengan adanya sentimen positif dari rilis laporan keuangan ini juga bisa menimbulkan reaksi yang cukup signifikan di
pelaku pasar gitu. Sehingga Apakah pelaku ini pasar terlihat juga itu- dari posisi saat ini Pak Reza? Kita lihat ini sudah naik 6,17% di pembukaan. Nah, kalau seperti itu berarti kemungkinan yang barusan saya katakan gitu terjadi Ada skenario kedua gitu. tadi ya. Betul, di mana pelaku pasar sangat bereaksi positif sehingga bisa saja menimbulkan gap terhadap pergerakan saham Inco seperti itu. Oke, baik. By the way, Pak Reza, kita sudah bergabung melalui Zoom ini ya. Ini sudah lancar kembali untuk koneksinya. Dan kita lihat untuk Inco, jadi akhirnya saran untuk Pak Reza, mungkin ada rekomendasinya apakah kemudian saat ini sudah menarik untuk kita langsung beli atau nanti dulu, terlebih dahulu tahan-tahan saja? Ya, ini tergantung dari mana posisinya ya. Itu Oke. kalau bagi pelaku pasar sudah memiliki saham Inco, mungkin bisa hold ya, itu bisa tahan Oke. sembari melihat pergerakan saham Inco. Untuk hari ini kita perkirakan resisten dari Inco itu kemungkinan akan bergerak di level antara 4410 sampai dengan 4520 ya. Itu. Oke. Nah, tapi ketika resisten tersebut tidak mampu ditembus oleh Inco, kemungkinan akan ada pelemahan kembali ya gitu. Nah, bagi yang belum punya mungkin sementara bisa tahan dulu untuk tidak mengambil posisi ya gitu. Kecuali kalau memang ingin one shot trading hari ini gitu, mungkin bisa ambil di level saat ini di level 4380 4390, kemudian nanti begitu masuk di level kira-kira 4200 atau 4420 itu bisa jual kembali gitu. Nah, itu tergantung dari posisi mana. Oke, tergantung posisinya dari Anda pemirsa, apakah kemudian view-nya untuk investasi jangka panjang ataupun trading jangka pendek. Dan kali ini saya ingin sampaikan Inco sudah berada di level 4.400 di pembukaan, naik 8,64%. Setelah tadi pergerakannya cukup kencang sekali, 6%, 7%, bahkan 11%. Tapi keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Dan Pak Reza, sebelum kita berbicara emiten-emiten lainnya, saya ingin ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu ini Pak Reza. Hari ini sudah dibuka dan kita lihat ini 5.074,638 sudah melemah 1,04%. Pasca libur panjang, apa sinyal yang kita baca dari indeks harga saham gabungan? Iya, ini kan berkaitan dengan sentimen yang ada ya. Gitu. Jadi pelaku pasar itu memang mencermati berbagai macam sentimen yang ada, termasuk juga sentimen global ya. Yeah. Terus kemudian juga pelaku pasar mungkin hanya melihat ke sejumlah saham-saham mana yang kira-kira menarik seperti itu. Ya. Nah, contohnya kayak tadi misalkan ketika dirilis ada emiten yang pertumbuhan kinerjanya itu cukup positif karena dengan Ansam, Info, terus kemudian pelaku pasar mungkin akan mencermati saham-saham komunitas lain. Nah, sementara saham-saham yang lain itu mungkin bisa jadi terkena aksi jual. Aksi jual, oke. Terutama yang saham-saham big cap ya, atau yang katakanlah misalkan saham-saham perbankan gitu, BRI, Mandiri, atau mungkin di sektor lain ada mungkin Astra yang mungkin bisa saja mengalami tekanan, sehingga ketika saham-saham big cap ini mengalami tekanan, maka IHSG kan pasti akan terpengaruh dengan ada pelemahan ya. Oke. Tapi arahnya sendiri Pak Reza, atau mungkin level atau target IHSG terdekat ini sebetulnya ke kemana ini? Ya, kalau dari posisi IHSG saat ini dengan adanya berbagai macam sentimen saat ini, kita perkirakan kemungkinan IHSG akan ada koreksi terlebih dahulu ya. Koreksi terlebih dahulu, oke. Betul. Nah, untuk hari ini kita perkirakan IHSG akan mengalami koreksi ke level antara 5.025 sampai dengan 5.040 ya. Sebelum dia bisa mengalami rebound kembali ya. Oke, sebelum mengalami rebound kembali ada koreksi yang diperkirakan akan terjadi. Sementara kita sudah step in di November, ini kurang lebih 2 bulan lagi berakhir 2020. Masih optimis atau tidak Pak Reza hingga akhir tahun untuk indeks harga saham gabungan, level berapa mungkin yang bisa jadi acuan? Iya, kalau dikatakan optimis dalam arti kata bahwa di awal bulan ini kemungkinan akan ada sedikit pelemahan ya. Terus kemudian mungkin kalau kita berharap bahwa akhir tahun akan ada window dressing, mungkin akan terjadi mulai minggu ketiga atau minggu keempat November, itu mungkin akan bisa saja terjadi gitu. Nah, target sampai dengan akhir tahun
untuk saat ini berada di level antara 5250 ya, 5250 sampai dengan 5300 gitu. Oke, Tapi kalau kita bicara bahwa optimis seperti di awal tahun bahwa ada yang mengatakan ISG akan ke 5.700, kemudian akan ke 5.800, saya sih belum melihat ke arah belum ke sana ya. Gitu. Kalau tahun depan mungkin ya gitu, tapi nanti kita akan lihat lagi sentimen apa yang kira-kira mempengaruhi, terutama setelah pemilu di Amerika Serikat ini kan juga, dan juga bagaimana penanganan COVID di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia penanganan COVID, data-data ekonomi juga masih kita nantikan karena kita baru di awal bulan, biasanya nanti menjelang minggu kedua begitu sudah mulai banyak data ekonomi yang dirilis. Baiklah, dari indeks harga saham gabungan itu tadi Pak Reza sudah memberikan proyeksinya, mungkin bisa menjadi catatan untuk Anda pemirsa bagaimana kemudian mencermati pergerakan di hari ini. Sementara kita bergeser ke emiten lainnya. Pak Reza, tadi Anda juga sudah sempat singgung ada Antam di sana dan kita juga sudah menampilkan informasinya tadi laba bersih Antam hingga September 2020 naik 30% ini menjadi 835,78 miliar rupiah. Lagi-lagi apakah ini menjadi sinyal positif untuk kemudian para pemirsa bisa melirik Antam saat ini? Ya, kalau dari kinerja yang kuartal ketiga ini mengalami kenaikan, itu seharusnya itu bisa memberikan sentimen positif ya. Tapi di sisi lain kita juga mungkin akan melihat itu apakah kenaikan laba tersebut memang ditopang oleh kenaikan pendapatan seperti yang terjadi pada Info atau tidak gitu. Karena kalau kita lihat dari rilis laporan keuangan, penjualan mereka sepanjang 9 bulan di tahun ini itu justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Gitu. Nah, tapi di sisi lain yang positif kita lihat adalah beban pokok penjualan maupun beban usaha mereka yang cenderung mengalami penurunan gitu. Jadi ketika manajemen melihat bahwa pendapatan mereka ini mengalami penurunan, mereka mungkin banyak melakukan efisiensi di sana ya. Betul, entah itu efisiensi dari sisi bahan bakar atau mungkin efisiensi dari beban manajemen kantor dan sebagainya. Itu mungkin yang memberikan kesempatan atau ruang untuk mereka bisa meningkatkan labanya. Oke, jadi memang akhirnya kita perlu telisik lagi apa sebetulnya yang dilakukan sehingga akhirnya tadi laba bersih naik, apakah efisiensi justru yang dilakukan di sana di tengah pendapatan atau penjualan yang sepertinya memang masih tertekan. Nah, kemudian dengan kondisi fundamental itu Pak Reza, kemudian Antam kita lihat saat ini dari sisi harga sahamnya berada di level Rp1.065 dan secara year to date ini masih positif ternyata 26,79%. Apa yang bisa disarankan untuk Antam ini kepada para pemirsa? Ya, sama seperti tadi Info ya gitu, bahwa salah satu produk tambang dari Antam itu kan ada ferronikel ya, jadi bahan baku untuk nikel ya. Nah ini dengan adanya sentimen peningkatan kebutuhan nikel ini memberikan peluang juga untuk pergerakan saham Antam gitu. Makanya kalau kita lihat di awal-awal bulan Oktober itu kan sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya gitu, dari biasanya Antam di kisaran antara 800 sampai dengan 900, sekarang mengalami kenaikan hingga 1180 ya gitu. Nah, maka kalau dalam beberapa hari terakhir ini cenderung mengalami penurunan, saya pikir ini juga menjadi koreksi yang cukup sehat ya bagi Antam gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagi pelaku pasar yang ingin mengoleksi saham Antam mungkin bisa tunggu dulu pergerakan hari ini ya gitu. Apakah Antam mengalami gap seperti yang terjadi pada Info atau justru kenaikannya masih pelan gitu. Nah, untuk area beli itu di level antara 1035 sampai dengan 1055. Oke, 1035 hingga 1055 area beli, meskipun kemungkinan koreksi sehat tadi masih diperkirakan akan terjadi begitu ya dalam beberapa hari ke depan oleh Pak Reza. Itu tadi untuk Antam, pemirsa, semoga bisa menjadi tambahan catatan untuk Anda. Dan Pak Reza, kita masih akan coba ulas beberapa emiten lainnya tentunya di hari ini, tapi nanti usai jeda pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Market Opening segera kembali.